Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat dosen pengampu penelitian tindakan kelas Ibu Alfira Pranata MPD, dan yang kami hormati seluruh teman-teman mahasiswa seperjuangan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Karini Handayani, dengan NIM 11901012, teman saya Wiwit Siti Hidayah 11901106, Meriani 11901148, Mala Aziza 11901288. Kelompok kami akan mempresentasikan sebuah makalah dan juga PowerPoint. Sebagaimana dengan tugas ini kami membuat video presentasi untuk menyelesaikan tugas kelompok dari mata kuliah penelitian tindakan kelas. Namun sebelum itu, di makalah kami terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja makna dari setiap tahapan dalam implementasi penelitian tindakan kelas secara teori. Dan yang kedua, bagaimana praktik dari setiap tahapan implementasi penelitian tindakan kelas. Dan yang ketiga, bagaimana contoh implementasi penelitian tindakan kelas. Dan yang keempat, apa saja macam-macam implementasi praktis. Baiklah, saya akan menjelaskan teori implementasi penelitian tindakan kelas. Untuk melaksanakan sebuah penelitian tindakan kelas, maka diperlukan tahapan awal, yaitu tahapan perencanaan, yang dimana tahapan perencanaan ini terdiri dari 2 macam. Yang pertama, merasakan adanya masalah. Dalam proses penelitian tindakan kelas, peneliti atau seorang guru harus mencari sebuah masalah dalam praktik pembelajaran di kelas. Hal ini sangat diperlukan agar guru dapat menerapkan penelitian tindakan kelas, yaitu guru harus berani mengatakan dengan jujur mengenai beberapa masalah ataupun sisi lemah yang masih terdapat dalam implementasi program pembelajaran yang dikelolanya. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Nah, setelah kita menemukan masalah dalam proses pembelajaran, maka peneliti ataupun guru harus mengidentifikasi dan menganalisis masalah tersebut. Yang kedua, melakukan tindakan. Agar pelaksanaan dapat berlangsung dengan baik dan terarah, maka seorang guru perlu memperhatikan beberapa prinsip yang sudah dikemukakan oleh ilmuwan Hawkins pada tahun 1993. Disebutkan bahwa kriteria penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh seorang guru sebagai berikut. Yang pertama, dalam penelitian tindakan kelas ini, tujuan utama yang diamati adalah guru dan bagaimana cara serta strategi guru mengajar selama proses belajar mengajar. Yang kedua, bagi peneliti dalam mengumpulkan atau merekam data, diusahakan jangan sampai banyak mengambil waktu. Dan yang ketiga, metode yang digunakan harus tepat dan baik sehingga dalam proses penelitian nanti tidak banyak memakan waktu di kelas. Jadi kegiatan tindakan perbaikan ini merupakan tindakan pokok dalam siklus penelitian tindakan kelas. Dan pada waktu yang bersamaan, kegiatan pelaksanaan ini juga disertai dengan kegiatan observasi dan interpretasi serta kegiatan refleksi. Yang ketiga, observasi dan interpretasi. Observasi adalah suatu proses pengamatan langsung suatu objek yang ada di lingkungan, baik yang sedang berlangsung. Sedangkan menurut Margono, tahun 2020 mendefinisikan observasi sebagai teknik untuk melihat dan mengamati berbagai perubahan fenomena sosial yang terus tumbuh serta berkembang. Jadi, observasi merupakan suatu kegiatan mengamati suatu hal secara langsung untuk mendapatkan informasi dengan mengumpulkan berbagai data yang ada. Sedangkan interpretasi adalah suatu proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara 2 atau lebih pembicara. Fungsi dilakukan observasi pada penelitian tindakan kelas yang telah disusun dapat diharapkan akan menghasilkan perubahan yang diinginkan oleh peneliti. Dan yang kedua, data yang terkumpul pada saat observasi
dan juga interpretasi, sehingga akan segera diketahui apakah tindakan yang dilakukan peneliti telah mencapai tujuan. Yang keempat, pengumpulan data dan analisis data. Dalam proses penelitian tindakan kelas atau PTK, pengumpulan data dan analisis data merupakan suatu hal yang penting dan wajib dilakukan. Pengumpulan data dilakukan oleh guru di kelas, dan proses pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara, catatan harian, angket, dan lain sebagainya. Selain itu, guru juga bisa melakukan wawancara kepada murid atau siswa yang ada di kelas tersebut, karena siswa juga ikut merasakan permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Wawancara dapat dilakukan misalnya untuk mengungkapkan pendapat siswa tentang proses belajar mengajar. Kemudian dalam hal ini, wawancara dapat terjadi antara guru dan siswa, pengamat dengan siswa, dan juga siswa dengan siswa lainnya. Guru dapat mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam pembelajaran seperti partisipasi siswa yang dianggap istimewa atau berbeda, kemudian reaksi guru yang menimbulkan berbagai respon. Kemudian catatan ini akan sangat penting bagi guru karena merupakan hasil dari observasi, reaksi, dan refleksi guru terhadap pembelajaran. Dalam implementasi penelitian tindakan kelas atau PTK, tahap perencanaan dan melakukan tindakan terdiri dari langkah utama, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah, yang kedua, menganalisis masalah dan merumuskan masalah, yang ketiga, merencanakan tindakan kelas atau membuat perencanaan, melaksanakan observasi, analisis, dan refleksi, dan yang keempat, mengumpulkan data, dan yang kelima, menganalisis data, yang keenam, hasil beserta tindak lanjut, dan yang ketujuh, menulis laporan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mala Azizah, NIM 11901288. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 6 mata kuliah metode penelitian tindakan kelas. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Saudari Rini, yaitu tentang tahapan dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, lanjutan dari tahapan itu yang kelima adalah refleksi, di mana refleksi ini merupakan suatu proses pengumpulan data dari observasi tadi, dikumpulkan, lalu seperti ditarik kesimpulan dan diresum. Nanti ini akan dilanjutkan ke proses pengumpulan data dan analisis. Pada dasarnya, refleksi ini merupakan suatu tindakan evaluasi yang dilakukan oleh para peneliti atau partisipan dalam melakukan tindakan penelitian di kelas. Nah, kegiatan selama refleksi ini mencakup pertama kegiatan analisis, kedua interpretasi, dan yang ketiga evaluasi saat melakukan observasi di lapangan atau di dalam kelas. Nah, refleksi ini berfungsi menyimpulkan hasil dari evaluasi yang nantinya akan dilanjutkan ke proses pengumpulan data dan analisis data. Nah, setelah melakukan refleksi, tahapan selanjutnya adalah yang harus dilakukan oleh peneliti, yaitu pertama harus melakukan cara penelitian, di mana cara penelitian ini seorang peneliti harus men-setting penelitinya. Maksudnya men-setting penelitiannya, di mana dia akan melakukan penelitian, apa yang akan ditelitinya, dan bagaimana. Selanjutnya variabel. Variabel dalam penelitian itu siapa-siapa saja yang akan diteliti dan bagaimana prosesnya nanti ketika dia melakukan penelitian. Selanjutnya cara penelitian. Selanjutnya yang kedua adalah berusaha menemukan suatu masalah, di mana peneliti ini mencoba respon atau tertarik terhadap suatu masalah untuk mengangkat masalah tersebut menjadi judul penelitian dalam suatu tindakannya nanti. Dalam penelitian tindakan kelasnya, dia harus memiliki rasa ketertarikan dulu terhadap suatu masalah agar dia bisa menarik kesimpulan dan membuat masalah tersebut menjadi objek kajian dalam penelitiannya nanti. Nah, intinya peneliti berusaha tertarik terhadap suatu masalah dan ingin melakukan penelitian terhadap masalah tersebut. Baru bisa dilanjutkan bagaimana proses penelitian selanjutnya di dalam kelas tersebut. Setelah nanti peneliti menemukan suatu masalah,
atau fokus masalah, baru dia bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu identifikasi masalah tersebut. Dia berikutnya mengidentifikasi masalah-masalah itu, terus mencoba mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapi guru di dalam kelas tersebut, mencoba membantu memecahkan masalah. Jika ini dilakukan terhadap peneliti terhadap guru. Jika guru tersebut yang melakukan penelitian, oleh sebab itu guru harus peka terhadap masalah yang terjadi. Setelah menemukan suatu masalah dan menganalisisnya, maka guru bisa menemukan solusi atau jalan keluar, mencoba mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriani. Jadi, untuk melanjutkan pembahasan dari anggota kelompok sebelumnya, dan kali ini pokok bahasan yang akan saya jelaskan yakni mengenai praktik implementasi kegiatan penelitian tindakan kelas. Karena sebuah penelitian itu dilakukan di dalam kelas, maka sasaran utama kita yaitu jatuh kepada si siswa. Nah, adapun langkah yang harus dilakukan yang pertama yaitu tahap persiapan, yang mana kondisikan kelas itu sewajarnya, yang mana tidak berisik, kemudian siswanya fokus ke papan tulis, kemudian kondisikan kelas itu sekondusif mungkin seperti layaknya pembelajaran pada umumnya. Lanjut ke langkah berikutnya, yakni langkah kedua yaitu implementasi di kelas, yang mana guru yang bertindak sebagai peneliti ini melakukan pemantauan atas tindakan yang telah dilakukan. Apakah si siswa tersebut mengalami perubahan atas tindakan yang sebelumnya telah dilakukan, atau bisa jadi malah penurunan yang terjadi begitu. Kemudian dalam hal ini juga guru dapat berbincang langsung dengan si siswa untuk mengetahui sejauh mana perkembangan yang terjadi setelah guru melakukan tindakan-tindakan yang sesuai direncanakan di awal tersebut. Setelah mendapatkan informasi tersebut, nah nantinya guru ini akan membicarakannya atau mendiskusikannya untuk dapat melakukan tindakan berikutnya atau langkah apa yang akan diambil setelah mendapatkan hasil dari pantauannya terhadap siswanya tersebut. Kemudian masuk ke langkah ketiga, yakni pengelolaan dan pengendalian. Nah, pengelolaan ini dimaksudkan untuk mengorganisasikan kegiatan, kemudian waktu, kemudian sarana dan prasarana agar efektif dan efisien. Nah, kemudian pengendalian ini dimaksudkan agar jika nanti di pertengahan jalan butuh perubahan, maka pengendalian ini harus yang sifatnya dapat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, seperti itu. Kemudian memasuki langkah kelima, yakni modifikasi prosedur dan cara tindakan. Jadi, modifikasi prosedur ini digunakan jika tindakan sebelumnya yang diterapkan itu tidak berhasil atau terkesan gagal karena tidak memperoleh perubahan, maka dilakukan modifikasi tersebut. Kemudian cara tindakannya itu misalkan dalam suatu kelas terdapat siswa yang tidak mampu atau
memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang akan dipelajari. Setelah itu, guru mengatur agar suasana kelas itu terlihat menyenangkan, agar interaksi antara guru dengan siswanya ini akan terasa nyaman begitu. Nah, setelah itu, guru tuh membagi siswanya ke dalam beberapa kelompok. Nah, setelah dibagi dalam beberapa kelompok, siswa tersebut akan berkumpul dengan anggota kelompoknya, kemudian mendiskusikan tentang tema yang telah diberikan. Nah, setelah itu, guru akan melakukan pengulangan materi atau menjelaskan materi, kemudian siswa tersebut dapat merangkum materi yang telah dijelaskan atau yang telah diulang tadi dengan bahasanya sendiri begitu. Nah, nanti dari sini akan ditemukan beberapa pendapat baru. Nah, kemudian dari pendapat tersebut mereka akan menyatakan atau menjelaskanlah istilahnya kepada anggota kelompoknya. Kemudian setelah itu pendapat-pendapat itu disusun kembali atas dasar pertukaran kelompok yang akan dilakukan. Setelah beberapa pendapat itu digabungkan, maka akan terbentuk pengetahuan baru dari beberapa pendapat anggota kelompok tersebut. Setelah itu, dari pendapat tersebut akan dipresentasikan dan kelompok lain akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok yang maju tersebut. Nah, kemudian di akhir diskusi nanti, guru itu akan memberikan masukan atau saran atas apa saja yang kurang dari yang dipresentasikan oleh kelompok yang maju tersebut. Kemudian nantinya guru akan memberikan saran untuk mempelajari materi-materi tersebut kembali di pertemuan berikutnya. Seperti itu. Dan guru juga akan mengulang materi tersebut secara singkatnya. Nah, jadi contoh praktik implementasi penelitian tindakan kelas tadi yang telah saya jelaskan dari pertama guru menjelaskan standar kompetensi dasar sampai pada tahap diskusi. Hal ini juga akan dilakukan pada pertemuan kedua, ketiga, bahkan sampai ke pertemuan keempat, yang mana ini bertujuan untuk melihat apakah selama 4 pertemuan ini akan terjadi perubahan dari tindakan yang telah dilakukan tersebut. Nah, jadi perubahan-perubahan yang terjadi dari tindakan yang dilakukan pada pertemuan pertama, kedua, ketiga, bahkan keempat itu akan tampak pada siklus, yakni siklus pertama, kedua, atau bahkan siklus ketiga. Yang mana nanti di sini tampak apakah hasil dari tindakan tersebut membuahkan perubahan yang baik atau bahkan yang buruk, seperti itu. Bisa dibilang akan terjadi peningkatan atau penurunan, seperti itu. Contohnya seperti ini, misalkan pada siklus pertama menunjukkan bahwa ternyata baru ada 4 dari 15 siswa yang sudah mulai berani untuk berbicara di depan atau mengemukakan pendapatnya, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita lakukan pertemuan tindakan yang kedua tadi, tampaklah siklus kedua, yakni ternyata setelah itu bertambah, ada mungkin 5 atau sampai 7 orang siswa yang sudah mulai berani maju atau mengemukakan pendapatnya di depan kelas. Nah, nanti siklus ini selalu bertahap, di siklus pertama, kedua, ketiga, atau bahkan keempat untuk melihat kemajuan-kemajuan yang diperolehnya. Nah, nanti disitunya barulah kita dapatkan kesimpulan dari penelitian tersebut. Berapa persenkah dari jumlah siswa yang berhasil dari atas tindakan yang telah dilakukan begitu. Dan berapa siswa yang memang kurang
berhasil atas tindakan yang telah dilakukan oleh guru tadi. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai praktik implementasi penelitian tindakan kelas dan contoh praktik implementasi penelitian tindakan kelas. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan manfaat. Jikalaupun dalam penjelasan saya terdapat beberapa yang salah atau yang tidak sesuai dengan keadaan aslinya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah beberapa penjelasan mengenai tahapan lanjutan dari proses penelitian tindakan kelas, yang mana materi awalnya sudah disampaikan oleh teman saya, oleh Rini, dan ini merupakan sambungannya. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.